dapat menginspirasi kita untuk melakukan amal ibadah lebih baik dari bulan Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sedang jamaah salat Isya dan tarawih yang Allah muliakan. Ada ayat Al-Quran yang berbicara terkait tentang keluarga. Yang pertama surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian ayat yang kedua surat An-Nisa ayat 9 wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu khawatir kelak meninggalkan generasi lemah di sini bisa dimaknai dari segi keimanan, intelektual, moralitas dan hal yang lainnya. Nah, kalau merujuk ayat pertama tadi surat At-Tahrim ayat 6, artinya bahwa kita sebagai orang tua tak bisa kita hanya menyelamatkan diri kita sendiri saja. Artinya kita mampu membaca Al-Quran secara baik, ibadah kita luar biasa, kemudian juga sholat kita luar biasa tekun dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf kalau pasangan hidup kita tidak mengikuti seperti kita, atau juga anak-anak kita jauh dari yang kita lakukan itu. Anak kita terjerumus kepada dunia narkoba, balapan liar, kemudian juga game online dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bulan suci Ramadan ini menuntun kita untuk menyelamatkan diri, pasangan hidup dan anak kita. Anak merupakan investasi yang paling mahal. Melalui doa-doa anak-lah kelak kita dapat menjadi penghuni surga. Oleh karena itu anak harus dididik dan diperhatikan secara baik-baik. Kemudian mengenai ayat yang kedua, kita hendaklah khawatir. Artinya ketika nanti kita meninggal dunia, anak kita ini masih berebut tentang warisan enggak bersama abangnya, bersama kakaknya dan adik-adiknya kelak. Ketika nanti kita meninggal dunia, anak kita ini masih tekun menunaikan sholat 5 waktu atau tidak? Ketika kita nanti telah tiada, anak kita ini mampu memahami kandungan Al-Quran atau tidak? Atau jangan-jangan dia terjun ke dunia hitam, pecandu narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah, untuk itu patut kita khawatir. Mengapa kita khawatir? Karena kasus yang terkait dengan ini yang paling up to date hari ini adalah yang pertama Mario. Bagaimana dia menganiaya kawannya sendiri. Kemudian jauh kita runut ke belakang. Ya, seorang anak remaja dengan mobil mewah menabrak, kemudian keluar dari mobil itu perempuan yang tanpa busana. Kemudian kalau yang terakhir itu bagaimana anak pejabat dengan bangganya dia memamerkan kekayaan ayahnya dan bagaimana hidupnya hedon, yaitu kemewahan dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita tarik lagi kasus di Aceh, bahkan yang melempar bus itu yang menuju Medan malam hari itu, ya rata-rata kabarnya anak yang masih duduk ya di kelas SD. Kemudian pelaku penjamretan, pemerkosaan yang masih duduk di bangku SMP. Kemudian yang tempoh hari pesta seks bersama-sama di rumah kosong juga masih anak di bawah umur. Itu di kita. Pelaku
balapan liar juga masih di bawah umur dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita amati bagaimana moralitas anak saat ini, dia tidak peduli dengan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran tidak baik, kemudian membuli kawannya sendiri, kemudian juga dia bangga melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya dia modifikasi sengaja knalpot Hondanya supaya meraung-raung yang membuat orang bising. Ya, seolah-olah jalan raya itu milik ayah dan kakeknya dengan penuh bangga. Gak ada sopan santun dengan orang tua, tata krama, etika dan lain sebagainya, jauh panggang dari api. Hadirin hadirat sedang jamaah yang Allah muliakan, kita hari ini memang lagi diserang dari semua lini. Pertama melalui tontonan, bagaimana anak-anak kita itu dilalaikan dia dengan tontonan, dengan berbagai adegan sinetron dan lain sebagainya, supaya tidak lagi mau melakukan sholat jamaah ataupun juga khatam Quran, mengaji dan lain sebagainya. Dan jika disuruh oleh orang tuanya nanti aja, iya sebentar lagi, tanpa memandang wajah kita dengan bahasa tubuh yang jengkel. Itu hari ini. Kemudian juga di samping lewat tontonan apa? Ya lewat musik. Nah, di musik itu nanti apa lirik lagunya berbau pornografi yang merangsang seksual kita. Kemudian juga melalui ini, ya tontonan dan musik dan hal yang lain. Di situ orang terbiasa berkata langkah, bahasa burung, anjing disebut anjir, dan biasa mereka cukup bangga. Buset lu, bangga ada yang seperti itu. Kemudian dari segi pakaian, bahwa dianggap pakaian yang bagus itu kalau dia seksi ketat. Kemudian kalau yang cowok maco itu dibuat bagaimana didesain itu yang mirip-mirip perempuan dia. Nah, makanya hari ini kalau kita tanya laki-laki harus jelas, ada masih rencana untuk menikah? Oh ada. Menikah dengan siapa? Ya, kalau dia sebut dengan perempuan itu berarti normal. Karena hari ini kan didesain seperti itu. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, kemudian juga dari segi makanan, ya, bahwa makanan yang indah dan bermerek dan berkelas itu yang memang sudah punya nama. Bahwa kalau kita makan itu dianggap orang berkelas, nah kita memang sengaja didesain seperti itu. Makanya kalau hari ini kita tidak waspada, tidak antisipasi jauh-jauh hari, maka generasi-generasi kita akan menjadi generasi lemah dari segi moralitas, mental dan lain sebagainya. Lihat mereka hari ini bikin kreator konten yang dan lain sebagainya yang lebay deh. Terus pacar nangis dan lain sebagainya, dan berempati orang itu. Nah, itu yang terjadi hari ini. Makanya dengan melalui bulan suci Ramadan ini, mari kita selamatkan keluarga kita. Kita pimpin dan kita tuntun. Alhamdulillah kalau saya lihat di munasabah kita ini dan di sekitar Lampung ini, banyak anaknya orang hebat, pintar mengaji, kemudian juga bisa bahasa Arab, paham Al-Quran. Tetapi di luar sana, mereka keluar dari rumah, tapi kita kira dia sholat tarawih, tidak. Main HP, merokok di situ, kemudian nanti balapan dan lain sebagainya. Maka perlu kita tanya, apa sholat tarawih tadi dan lain sebagainya. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.